Oke, Bapak Ibu sekalian, nah, yuk kita mulai masuk. Saya mau menjelaskan singkat dulu apa itu arsitektur SPBA, diawali dari SPBA-nya dulu. Ini sudah berkali-kali kita sudah paham bahwa SPBA dalam definisi Perpres 95 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, artinya bahwa ketika kita memanfaatkan TIK untuk operasional kita dan layanan publik, pada saat itu kita sudah dikatakan melaksanakan SPBA. Jadi dengan demikian tidak ada lagi IPPD yang tidak melaksanakan SPBA. Bapak Ibu, sebenarnya ujungnya SPBA itu mau kemana? Nah ini monggo disampaikan kepada decision maker ya Pak Bu ya. Kadang-kadang kan kita bingung, SPBA mau kemana sih? Nah, biasanya teman-teman larinya ke IKU ya, ke IKU. Wah, yang penting sekarang IKU-nya indeks SPBA, saya kejar saja indeks SPBA. Asal tidak Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga indeks SPBA sekarang sudah jadi IKU pemerintah daerah, instansi pusat, sudah mempengaruhi nilai sakit, ya, mempengaruhi nilai transparansi daerah, bahkan sudah nyentol ke beberapa anggaran-anggaran daerah, maka tidak salah kalau daerah Bapak Ibu itu meletakkan indeks SPBA sebagai orientasi atau sebagai indikator peningkatan SPBA, tidak salah. Cuman Bapak Ibu, ayo kita melihat lebih dari situ bahwa ketika kita mencoba mengejar indeks SPBA, pada dasarnya besok ini Pemda saya mau dibawa kemana? Legacy apa sih sebenarnya yang sedang saya bangun untuk daerah saya? Ya, warisan apa yang sedang saya bangun? Amalan apa yang sedang saya bangun? Bapak Ibu sekalian, jadi ujung dari SPBA itu nanti sebenarnya adalah ada istilah pemerintahan digital, birokrasi berbasis data. Ya, Bapak Ibu dari daerah-daerah, Bapak Ibu dari kota-kota kabupaten, ujungnya sebenarnya nanti SPBA ini adalah usaha pemerintah pusat untuk mendorong kita semua untuk membangun pemerintahan digital, pemerintahan birokrasi berbasis data, di mana SDM-nya, budaya organisasi pemerintah daerah dan IPPD, proses bisnis pemerintahannya, itu inovatif Bapak Ibu. Inovatif itu artinya selalu berbeda dari cara biasanya ya. Kedua melayani ya, wah ini ya Bapak Ibu. Jadi mulai didorong dipaksa untuk kita yang dari birokrasi biasanya dilayani posisi yang tidak tergoyahkan gitu ya. Dengan SPBA kita dipaksa untuk melayani, responsif, antisipatif, jadi bukan hanya menunggu tapi menjemput bola, mengantisipasi, transparan, accountable, bebas korupsi Bapak Ibu. Bismillah, kita mulai bergeser Bapak Ibu ya, kita geser karena ingat hukum kekekalan energi dan yang agama kita, agama Islam sampaikan bahwa apa yang kita makan akan tetap kita pertanggungjawabkan, diserap menjadi daging, kemudian apakah daging dan jasad kita layak untuk disiksa, mohon maaf ya, disiksa di alam kubur atau di di akhirat, itu tergantung dari apa yang kita makan. Jadi terutama berhati-hatilah dengan apa yang kita berikan kepada keluarga kita, ke anak-anak kita, Bapak Ibu, karena hukum kekekalan energi pasti berlaku. Jadi energi tidak akan hilang. Itu yang harus kita waspadai agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, tidak menjadi musibah buat keluarganya. Jadi dengan SPBA ini, Bapak Ibu juga mendorong kita mulai kita beralih dari praktik-praktik yang korupsi, Bapak Ibu, mohon maaf, menjadi praktik-praktik yang fair, yang jujur dengan cara apa? E-budgeting, e-kinerja gitu ya Pak Bu ya. Nanti kalau Bapak Ibu daerahnya sudah memakai e-kinerja, biasanya sudah ada perhitungan terhadap prestasi-prestasi unjuk kerja Bapak Ibu. Dan kami melihat itu akan lebih fair dan meningkatkan kesejahteraan juga. Nah, monggo nanti Bapak Ibu, kami juga selama ini mendampingi banyak daerah untuk mulai mengembangkan e-kinerja. Kemudian adil, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai itu Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Yuk Bapak Ibu, ini saya kasih tips ya. Kalau ada daerah Bapak Ibu nanti ke arah sana, dalam SPB itu tahapan pertama namanya digitization Bapak Bu ya. Tahapan pertama digitization. Digitization itu namanya Bapak Ibu mulai membangun data digital. Yaitu untuk membangun SPB itu data digital dulu. Apa itu? Bapak Ibu mulai pikirkan apa yang bisa sekarang datanya itu di entry dalam bentuk
data digital, tidak lagi kertas. Contoh kayak absensi, bisa nggak Bapak Ibu kalau anak-anak sekarang pakai Google Form misalnya, gitu ya. Bisa nggak Bapak Ibu di puskesmas kalau ada pasien sekarang tidak lagi pakai formulir kertas, tapi dia menggunakan handphone atau dia pakai QR code atau dia kalau nggak bisa nulis pakai QR code di kartunya atau pakai nulis ada terminal di situ. Nah, agar datanya langsung data digital sehingga bisa diolah dan up to date. Nanti tahapan berikutnya, Bapak Ibu di daerah mulai berpikir teman-teman OPD, data saya apa ya yang belum digital? Oh ini harus saya digitalisasi, saya scan, saya jadikan aplikasi. Tahapan kedua adalah digitalization, Bapak Ibu. Digitalization itu mulai Bapak Ibu berpikir apa ya Bapak Ibu yang prosesnya itu bisa diotomatisasi ya. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang dari PUPR misalnya. Apa ya? Saya bisa ngecek kondisi kondisi jalanan dan secara otomatis tidak perlu lihat jalannya gitu ya. Bisa nggak saya otomatis saya menghitung kendaraan lewat itu nggak lagi pakai pencacah manusia, tapi saya pakai pakai CCTV analitik, pakai sensor gitu ya. Apa yang bisa diintegrasikan? Nah, misalnya karena sering banjir di daerah Bapak Ibu, bisa nggak pompa itu otomatis nyala ketika ada sensor ketinggian sungai seperti itu. Nah, itu tahapan kedua. Finally, baru nanti Bapak Ibu akan menuju transformasi digital, ya, yang itu akan diminta oleh ujung-ujungnya oleh dari SPBE. Itulah Bapak Ibu tuntutannya, maka semua OPD perangkat daerah di Bapak Ibu semua perangkat daerah wajib inovatif ya, dalam proses bisnis dan layanan, dan ini perlu terus dilatih Bapak Ibu. Cara berpikir berbeda, mencari ide-ide itu tidak mudah. Makanya Bapak Ibu harus merencanakan training untuk creative thinking, design thinking, system thinking gitu ya. Itu ada trainingnya Mbak Bu. Nanti bisa kita fasilitasi ya, baik nanti di level eksekutif seperti kepala dinas maupun di level kepala bidang atau kepala seksi. Nah, yang kedua, agar bisa SPB-nya cepat, maka semua OPD juga harus melek teknologi terkini Bapak Ibu. Sehingga salah satunya agar melek, apa caranya? Banyakin mitra, misalnya dengan PATI, dengan ITS, dengan Ubaya, dengan UNESA, dengan berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi di daerah Bapak Ibu. Perbanyak itu Pak Bu ya. Karena dengan banyak itu, kalau ada teknologi baru, misalnya Big Data, Data Warehouse, Bapak Ibu tinggal ngundang aja, nanti narasumber atau Bapak Ibu training, nah akan langsung update di situ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perlu direncanakan minimal 5 tahun mendatang ya, karena kita tahu 5 tahun SPBE saya harus bagus, maka saya harus merencanakan 5 tahun mendatang. Inilah